Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom yang ada di rumah-rumah. Tetap semangat. Amin. Amin. Selamat Paskah buat kita semua. Saya percaya semua kita yang hadir di tempat ini merasakan kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Sebab Tuhan kita bangkit. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada di ruangan ini supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tetap memakai masker, jangan ada yang membuka masker satupun. Amin. Ini demi kebaikan kita bersama. Haleluya. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pagi hari ini kami ada berkumpul bersama umat-Mu di tempat ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebangkitan-Mu Tuhan, buat kemenangan yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami semakin bersyukur, biarlah hati kami semakin mendekat kepadamu Tuhan. Biarlah kami selalu memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu, kami lebih lagi meninggikan nama-Mu sebab Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Juru Selamat yang hidup. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang tercabi-cabi. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian sembah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berharap dan mengasihi kami Tuhan. Dari awal pertengahan Bapa yang ajaib. Nama-Mu saja yang kami permuliakan dan ajaib. Engkau dahsyat untuk umat Tuhan yang berkenan Tuhan. Percepat langkah segala perjuangan. Agar kami kuasa memuji menyembah di tempat ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Bapa yang ajaib. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan. Glory haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa. Besar kasih setiamu Tuhan. Darah-Mu yang sucikan kami. Darah-Mu kuduskan kami. Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pengertian-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau menebus kami yang hidup Tuhan. Engkau curahkan darah-Mu bagi setiap kami. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan bagi setiap kami Tuhan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku. Kau menyucikan setiap hati dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu.
kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan berindah Kau Yesus.
kepadamu bahwa kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu selalu kami kenang Tuhan. Biar kami selalu mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau sungguh indah bagi kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, tak terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah Kau
duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Betapa besarnya Tuhan Yesus kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan mengorbankan hidup-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Sehingga Engkau melayakkan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Untuk kami layak datang Tuhan pagi hari ini. Membawa ucapan syukur kami Tuhan. Membawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami Tuhan dipulihkan. Kami mau hidup kami Tuhan dilawat. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yang hadir pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, kami mau sehati Tuhan, kami mau membawa bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, untuk melawat Tuhan, untuk memulihkan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Baik ekonomi bangsa kami Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan mengalami Tuhan Yesus damai sejahtera Tuhan. Sehingga Bapa bangsa kami Tuhan mengalami pertobatan Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan Yesus mengakui Engkau Tuhan, bahwa Engkau Yesus satu-satunya juru selamat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa berkati juga para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari Presiden kami Tuhan Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta wakilnya Tuhan. Bahkan sampai jajaran terendah sekalipun RT RW Tuhan. Kau Tuhan urapi Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau Tuhan pakai mereka Tuhan Yesus sebagai Tuhan alat-Mu Tuhan. Untuk membawa bangsa ini lebih baik Tuhan Yesus. Untuk memajukan bangsa ini lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoharjo Tuhan beserta wakilnya. Kau juga Tuhan memberkati Tuhan Bapak Wiko Mulyono Tuhan beserta wakilnya Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau menjaga dan melindungi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Urapan-Mu terus mengalir Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan yang baru Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk menjangkau Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, kemanapun mereka melangkah Tuhan Yesus, akan banyak jiwa dipulihkan, akan banyak jiwa dimenangkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga besar mereka Tuhan Yesus. Biar berkat-Mu semakin berlimpah Tuhan bagi hamba-hamba. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan Yesus mau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hadir Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Baik ada di gereja GBI BKP Aston Tuhan, maupun Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan lewat Zoom Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang memberkati jemaat-jemaat Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang dewasa Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-jemaat-Mu Tuhan mengalami Tuhan iman yang kuat Tuhan, iman yang diteguh Tuhan, datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat GBI BKP Aston Tuhan adalah jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, yang dewasa di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus mau berdoa Tuhan bagi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau sehati Tuhan mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan yang ingin menyaburkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini, yaitu Tuhan Bapak Pendeta Dr. Sony Langingi Tuhan MTH. Mari Tuhan urapan-Mu turun bagi hamba-Mu Tuhan. Urapan yang dari Tuhan mengalir bagi hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, boleh Tuhan Yesus membangkitkan setiap jemaat-jemaat BKP Aston Tuhan Yesus. Bapa Engkau turun Tuhan yang berbicara Tuhan atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berkata-kata Tuhan atas bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus boleh Tuhan menjadi berkat bagi jemaat BKP Aston Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus keluarga besarnya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau antarkan hamba-Mu ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia kembali Tuhan dari tempat ini Tuhan dengan selamat juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Ini gereja Aston Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus tempat ini Tuhan boleh Tuhan Yesus menjadi berkat Tuhan bagi jiwa-jiwa Tuhan yang ada Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati dari lantai 1 sampai lantai 16 Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus jiwa-jiwa Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, sehingga mereka Tuhan datang Tuhan ke tempat ini beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan mengalir bagi kami Tuhan siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus kemuliaan-Mu turun atas tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang mengambil alih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus hidup. Saudara, beberapa hari yang lalu kita telah merayakan Jumat Agung. Dan hari ini telah terjadi keselamatan di tengah-tengah kita. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi kemenangan Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan salam masing-masing. Terima kasih buat kebangkitan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat hidup yang baru yang Kau berikan bagi hidup kami. Biarlah hati kami terus merdeka Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah hanya Kau Tuhan yang di hidup kami. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku
Kami bersyukur buat karya-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Karya-Mu mengangkat kami yang harusnya binasa menjadi pribadi yang dikuduskan oleh darah-Mu. Kami minta Roh Kudus-Mu turun pagi hari ini buat kami semua Tuhan. Urapi setiap umat-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biar pembukaan rahasia kebenaran firman-Mu terjadi pada pagi hari ini. Sehingga setiap pribadi kami pulang dengan kemenangan. Ada kemenangan di dalam darah anak domba Allah. Yang sakit disembuhkan. Yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Kami percaya karena salib-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Silakan duduk. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah semuanya. Selamat merayakan hari kemenangan buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah. Selamat merayakan kemenangan Yesus dalam hidup kita. Amin. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ambil dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, ayat ini diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Apa yang diungkapkan oleh Paulus? Dia berkata yang ia kehendaki kepada jemaat yang berada di Filipi. Kalau kita katakan pagi hari ini kepada jemaat yang ada di GBI Aston. Apa itu? Paulus berkata ialah untuk mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pelajari Paulus adalah rasul yang Alkitab katakan. Semua orang berkata adalah rasul yang terbesar dalam sejarah Alkitab. Kenapa? Karena Paulus itu memiliki latar belakang yang luar biasa saudara. Dia orang yang menguasai hukum-hukum Taurat. Bahkan dia orang yang membenci orang Kristen zaman itu. Tapi lewat perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidupnya. Amin. Sebab itu di dalam perubahannya, di dalam dia melayani Kristus. Maka yang Paulus katakan kepada jemaat yang di Filipi, yang aku kehendaki adalah engkau mengenal Dia, Yesus. Amin. Kenapa saudara? Sebab kalau orang tidak mengenali Yesus dengan benar, siapa Dia? Bagaimana karyanya, kuasanya. Maka untuk berbicara lanjut tentang apa yang Yesus karyakan, kerjakan. Baik kelahiran, baik kematiannya. Itu akan susah kita pahami kalau tidak memahami terlebih dahulu siapa Yesus itu. Amin. Sebab itu pengenalan akan Tuhan itu adalah dasar yang paling kuat bagi kekristenan. Kenapa? Karena pusat iman kita berpusat kepada Yesus Kristus. Amen. Berpusat kepada Yesus. Apa yang kita bicarakan di dalam Alkitab, baik dalam Kejadian sampai Wahyu, maka semuanya itu berbicara tentang siapa itu Allah, siapa itu Yesus.
Nah maka Paulus berkata, yang aku kehendaki, yang pertama adalah kita mengenal dia. Siapa dia yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita pelajari Alkitab, di dalam Alkitab saudara, yang gamblang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah Paulus. Yang terang-terangan dengan sangat tegas berbicara siapa itu Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Adalah Paulus. Kenapa? Karena ia memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab itu pengenalan akan Tuhan. Tidak hanya sekedar kita tahu Yesus. Tapi perjumpaan Tuhan, mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Apabila kita secara pribadi dapat berjumpa dengan Yesus. Amin. Perjumpaan pribadi itu sangat penting. Di mana kita dapat berjumpa dengan Yesus, itu di dalam persekutuan kebenaran firman Tuhan dan dalam persekutuan doa. Amin, saudara. Maka itu penting sekali anak Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kebenaran firman Tuhan itulah, Alkitab itulah yang memberikan penjelasan siapa itu dia, siapa itu Yesus. Apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita rayakan hari ini adalah salah satu karya Tuhan yang besar. Yaitu Yesus mati dan Yesus bangkit. Amin. Kalau kita berbicara siapakah Yesus itu, maka Alkitab berkata dengan tegas, dia adalah yang awal dari segala sesuatu yang sudah ada. Dialah yang sulung dari segala sesuatu yang diciptakan. Dalam bahasa asli digunakan prototokos. Artinya dia yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Amin. Dia yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu menunjukkan bahwa dia pribadi Allah yang menciptakan, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah yang berkuasa itu, Alkitab berkata, walaupun dia dalam rupa Allah, morpeteo, mengosongkan dirinya, membatasi dirinya, menjadi manusia. Lahir menjadi manusia. Dan dia ketika ia menjadi manusia, Alkitab berkata, Yesus mati untuk dosa manusia. Dan Yesus bangkit. Amin saudara. Rentetan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus itu tidak akan bisa terpisahkan. Apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab digenapi di dalam diri Yesus. Alkitab berkata Yesus akan lahir dan Yesus akan mati dan Yesus akan bangkit dan Yesus akan naik ke surga. Dan semua peristiwa itu sudah terjadi. Ada satu penubuatan Alkitab yang berkata, dan dia yang lahir, dia yang mati, dia yang terangkat di surga. Dia bangkit terangkat ke surga. Dan dia Yesus yang sama akan kembali ke dalam dunia. Ini yang terpenting saudara. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, yang sedang kita rayakan, yang sudah Allah lakukan, dan Yesus yang sama lagi akan datang pada kali yang kedua. Dan kalau apa yang dinubuatkan oleh Tuhan sudah terjadi, maka apa yang Tuhan nubuatkan bahwa akan ada penghukuman yang kekal, itu pun akan terjadi. Amin saudara. Kalau Yesus akan datang dan menjadi hakim bagi saya dan saudara, maka itu pun akan terjadi. Jadi kalau kita Alkitab berkata, yang aku kehendaki kata Paulus adalah mengenal Yesus itu. Yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dan di dalam rupa manusia. Dia menggantikan dosa saya dan saudara. Mati di kayu salib. Menderita untuk saya dan saudara. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Alkitab berkata, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena dosa saya dan saudara. Amin saudara. Sebab itu Alkitab berkata, keselamatan kita itu dikerjakan bukan dengan emas perak. Bukan sebuah harta yang besar, yang bernilai, yang dikejar oleh dunia. Tapi ada satu yang termulia. Darah Yesus itu yang membasuhkan kita. Amin. Makanya ada lagu yang berkata, darahmu Yesus sucikan dosaku. Darahmu Yesus bebaskanku.
Hanya darah Yesus itu yang dapat memulihkan saya dan saudara. Darah Yesus itu yang mempersatukan kembali antara saya dan Tuhan ketika dosa memisahkan saya dan saudara. Jadi Paulus berkata, kenali dia dulu, baru kita bisa tahu karyanya. Amin saudara. Titik sentral kepercayaan kita kepada Kristus. Dan titik sentral itulah yang menjadi pusat serang oleh orang lain terhadap kekristenan. Kalau Anda membaca YouTube, nonton YouTube, banyak orang yang berkata, mana benar Yesus itu Tuhan. Mana benar Yesus itu mati di kayu salib. Tapi sejarah Alkitab mencatat hal itu benar-benar terjadi. Bahkan jejak-jejak sejarah apa yang dilakukan oleh Yesus masih ada sampai hari ini. Amin saudara? Makanya banyak orang Kristen pergi ke Israel untuk apa? Melihat jejak-jejak perjalanan Yesus. Jadi Alkitab berkata kenal dia. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Supaya apa? Supaya saya dan saudara diselamatkan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi sasaran Yesus terhadap saya dan saudara adalah kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Amin. Dosa itu memisahkan saya dan saudara dengan Allah. Dan dosa itu membawa kita kepada jurang maut neraka. Tapi Alkitab berkata syukur kepada Allah. Amin. Karena karyanya dia membawa kita kembali kepada jalan yang sudah Tuhan tentukan semula. Yaitu menjadi pribadi yang hidup bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan surga. Amin saudara. Jadi kenali Yesus. Dan bukan cuma sekedar mengenali, mengimani Yesus sebagai Tuhan. Emang orang bisa berkata, mana mungkin masuk di akal berpikir tentang Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Ya, memang tidak masuk di akal. Karena Allah melampaui akal manusia. Amin. Ada rasional, irasional, suprarasional. Kalau kita berbicara tentang Yesus, maka kita berbicara di satu sisi Yesus itu adalah Allah yang melampaui akal manusia. Amin. Sehingga karena Allah itu melampaui akal manusia, ada hal-hal tertentu yang hanya dapat kita terima sebagai iman. Maka mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu termeterai dalam hati kita sebagai sebuah iman. Amin saudara. Jadi Paulus berkata, yang aku kehendaki kenal dia, Yesus Tuhan, Yesus Allah yang menjadi manusia, mati dan bangkit buat saya dan saudara. Dan apa yang kedua yang Alkitab katakan saudara, dan Alkitab katakan kedua adalah, dan mengenal apa di situ? Kuasa kebangkitannya. Mengenal pribadi Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya. Ternyata kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu memiliki kuasa yang besar. Memiliki suatu hal yang sangat penting. Karena Paulus berkata, jika Yesus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Alkitab berkata bagaimana kita bisa mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Apa sih kuasa kebangkitan Yesus itu? Makna buat saya dan saudara. Di dalam kitab
Yohanes ayat 11, pasal 11 ayat 25 dan 26, dia berkata begini. Yesus berkata begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan semua orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ini ungkapan Yesus. Jadi Paulus berkata yang kedua, mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Maka kalau kita lihat dari ayat ini, Alkitab berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Coba saudara perhatikan ayat itu. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Alkitab berkata kalau Yesus itu adalah kebangkitan yang hidup. Dan kalau orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang saya katakan tadi mengenal dia, maka orang itu akan hidup walaupun dia sudah mati. Kenapa saudara? Karena kematian itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kematian manusia itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Justru kematian seseorang itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang kekal sampai kekal dan sampai kekal. Amin. Jadi tubuh kita ini, makanya saya selalu kalau mengajar saya bilang, kita manusia itu bukan yang terlihat saat ini, tubuh saya ini. Bagian jasmani itu, kalau HP itu casing. Benar ya? Manusia yang sesungguhnya itu adalah rohmu, jiwamu. Dan roh dan jiwa itulah yang bersifat kekal. Amin saudara? Roh dan jiwa kita itu sifatnya kekal. Makanya kalau kita belajar Alkitab, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dalam titik keserupaan dengan Allah dengan manusia, salah satunya adalah Allah itu adalah roh dan manusia itu adalah makhluk roh. Amin saudara? Maka itu saya dan saudara itu adalah makhluk roh. Dan roh itulah yang memungkinkan saya dengan saudara dapat bersatu dan bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena bahannya sama. Allah itu roh, manusia ditembuskan oleh Allah nafas roh Allah. Dan manusia hidup dalam roh. Dan satu nyawa ini bisa bersatu. Kita dapat bersekutu dengan Allah. Makanya kita bisa dapat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi Alkitab berkata kita akan hidup walaupun kita mati. Makanya orang berkata kalau orang Kristen itu 1 kali mati 2 kali hidup. Yang percaya Yesus. Dari mana kita bisa berkata begitu? Saya hidup sekali, saya mati, tubuh saya hancur. Makanya kalau orang mati, kalau kita pimpin orang yang meninggal berkata begini. Begitu dikubur, kita lempar tanah di dalam dan berkata, dari debu kembali kepada debu. Pernah dengar? Tubuh kita akan kembali kepada debu. Dan dari Allah akan kembali kepada Allah. Apa yang akan kembali kepada Allah? Roh kita. Amin. Dan Alkitab berkata orang yang percaya kepada Yesus, kebangkitan Yesus itu memberikan kita jaminan. Bahwa kalau kita ikut Yesus, kita akan dibangkitkan kembali. Pada waktu kita meninggal. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati. Dan semua orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mati yang selama-lamanya seperti apa? Tujuan Yesus mati di kayu salib adalah mengambil saya dan saudara dari neraka kematian yang kekal selama-lamanya. Dan dipindahkan kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Dan itu adalah kuasa kebangkitan Yesus. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, maka Paulus berkata sia-sia. Artinya Yesus tidak mengalami kemenangan, saya dan saudara tidak mengalami kemenangan. Karena tujuan daripada iblis adalah membinasakan kita. Tapi Yesus mengambil alih itu. Dikembalikan oleh Yesus. Kita menjadi orang-orang yang punya jaminan kehidupan yang kekal. Dan kalau saudara dan saya percaya, pelajari. Itulah tujuan dari kekristenan. Amin. Itulah tujuan dari kita membangun pelayanan, gereja, penginjilan kemana-mana. Tujuannya adalah untuk membawa orang kepada kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Alkitab berkata, percayakah engkau akan hal itu? Apakah engkau percaya bahwa jika hari ini saya dan saudara diambil Tuhan, engkau akan dibangkitkan hidup bersama-sama dengan Yesus? Yang percaya? Makanya Alkitab tadi berkata yang kita baca di Mazmur 90 berapa tadi? 1. Sakit, penyakit sampar apapun, penyakit menular, itu tidak akan membuat kita takut. Berjaga-jaga iya. Amin. Karena kalau tubuh jasmani kita hancur dan binasa, ada satu tubuh yang mulia yang akan tetap hidup bersama-sama dengan Yesus. Tujuan kekristenan itu. Kenapa saya mengikut Kristus? Kenapa saya meninggalkan banyak hal? Kenapa kami harus ke jalan-jalan? Kenapa harus keliling-keliling daerah-daerah, desa-desa? Kenapa setiap minggu Anda harus melayani? Ada FA, ada family altar kalau istilahnya dulu. Ada ibadah keluarga. Kenapa harus ada kul-kul? Karena tujuan kita mencari orang supaya dia mengerti tentang siapa itu Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus. Supaya semua orang bisa datang kepada Yesus. Dan bukankah itu adalah tujuan utama ketika Yesus memberikan perintah. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka segala sesuatu. Apa yang diajarkan? Diajarkan itu tentang siapa itu Allah. Apa itu kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Alkitab berkata baptis mereka. Dalam satu persekutuan ikrar iman bersama Yesus. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Jadi kalau kita pelajari ayat ini, Paulus berkata, yang aku kehendaki adalah engkau mengenal kuasa kebangkitan itu. Bahwa kuasa kebangkitan itu yang membuat kita menang dari maut. Kita diselamatkan. Apa yang membedakan Kristen dengan agama lain? Yang membedakan Kristen dengan agama lain bukanlah organisasinya, tapi Yesusnya. Seluruh tokoh-tokoh agama yang ada di dunia, hanya ada satu tokoh yang diceritakan di dalam sejarah. Ada pribadi yang namanya Yesus, pernah lahir, mati, dan bangkit. Yang lain banyak yang hadir di dunia, banyak yang mati, tapi tidak ada satupun yang bangkit. Dan tidak ada satu tokoh Alkitab yang berkata, aku pergi kepada Bapa supaya aku menyediakan tempat bagi kamu. Supaya di mana aku berada, saya dan saudara pun berada.
Itu adalah jaminan kepastian. Kekristenan itu bukan berbicara tentang mudah-mudahan masuk surga. Tapi kekristenan, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dan Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Jadi saudara yang hari ini belum punya rumah di dunia, tidak usah khawatir. Amin. Yesus sedang membangun rumah kita dalam kerajaan sorga. Amin. Yesus ada menyiapkan tempat yang terbaik buat saya dan saudara. Yang Alkitab berkata lantainya dari emas, mutiara, permata. Sebab itulah yang Paulus berkata, kalau aku hidup, hidupku bagi Kristus. Dan kalau aku mati, bagiku kematian itu adalah keuntungan. Karena tujuan orang untuk hidup ini adalah mencari untung, benar? Kalau Anda bekerja, berusaha, buat toko, buat warung, apa yang dikejar? Keuntungan. Dan Paulus berkata, mati bagiku adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia berkata, ada jaminan keselamatan yang kekal. Ada satu yang tidak ternilai, kerajaan surga. Dan itulah yang saya saudara kejar. Amin. Itulah yang saya dan saudara kejar sebagai orang percaya. Bukan mewah-mewahan. Bukan saling membuktikan mana yang paling besar, mana yang paling kuat. Jemaat mana yang paling banyak, bukan. Tapi kekristenan itu kita berjuang untuk membawa sebanyak-banyaknya jiwa diselamatkan bagi Yesus. Itu inti kita. Saya pelayanan itu di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Pos saya itu gubuk-gubuk. Orang-orang yang saya layani 100% orang seberang. Jumlah yang kami layani hari ini masih belum banyak, 400 anak yang kami bina. Tujuannya adalah menyatakan shalom Allah, kerajaan Tuhan ada dalam hidup mereka. Entah itu di mana mereka berada. Amin saudara. Di desa, di kota, di hutan. Untuk apa? Menyatakan siapa itu Yesus. Tujuannya untuk apa? Supaya kalau saya dan saudara mati, supaya kalau mereka mati, mereka akan hidup kembali. Bukan di dalam kerajaan neraka yang kekal. Dan kuasa kebangkitan Yesus itu memenangkan kita dari maut. Yang kedua saudara, mengenal kuasa kebangkitan itu adalah menghasilkan pengharapan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dia berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Jadi karya kebangkitan Kristus itu memberikan kita pengharapan yang besar. Bahwa di dalam Yesus kita pasti memperoleh kemenangan. Hal yang ketiga saudara, Alkitab berkata, Paulus berkata yang aku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Dan yang ketiga Paulus berkata yang aku kehendaki adalah kekristenan itu memiliki persekutuan dalam penderitaan bersama-sama dengan Yesus. Alkitab berkata dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan ikutlah aku. Jadi salib Yesus adalah menuju Golgota. Kekristenan, kita memiliki salib kita masing-masing setiap hari. Amin. Kita punya masalah hari-hari. Itulah salib kita. Dan Alkitab berkata, kamu harus pikul tanggung jawab itu. Kita punya penderitaan.
kita punya masalah, tapi Alkitab berkata, percayalah kepada Kristus. Amin. Kenapa? Karena di dalam salib yang kita pegang, ada kemenangan. Ada ujungnya kita memperoleh kemenangan. Karena itu janji kebenaran firman Tuhan. Sehingga kekristenan itu tidak boleh lari dari masalah. Amin. Setiap orang punya masalah, amin. Siapa yang gak punya masalah hari ini? Semua punya masalah? Saya selalu berkata, hanya ada dua hal kalau orang itu tidak punya masalah. Yang pertama, kalau orang itu sudah mati. Betul? Kalau dia sudah mati, sudah habis masalah. Masalah dunia sudah selesai. Kalau dia anak Tuhan, sudah bersama-sama dengan Yesus. Makanya kalau ada kematian, asal orang berkata, wah penderitaanmu sudah kau tinggalkan, sudah tidak adalah sakit, penyakit, penderitaan. Jadi kalau orang yang sudah tidak punya masalah hidupnya, kalau pertama dia sudah mati. Dan hal yang kedua, orang yang tidak punya masalah, kalau orang itu sudah apa? Orang itu gila. Jadi kalau orang yang gak punya masalah dalam hidupnya, pertama kalau kamu itu sudah mati. Kedua, kalau kamu gila. Sebab itu tidak boleh kita berkata, Tuhan lepaskanlah aku dari masalah hidup. Oh Tuhan semoga saya gak punya masalah. Tidak punya masalah dalam hidup ini. Dan aku Tuhan misalnya dia berkata, kamu gak punya masalah nak? Oke, saya kasih, pilih aja. Gak punya masalah, pilih aja. Kau mati atau mau gila? Makanya orang gila itu gak pernah kena virus. Kita harus jaga jarak, bersih-bersih, semprot-semprot. Orang gila masuk aja makan, kenapa? Jadi setiap kita itu punya masalah dalam hidupnya. Karena Yesus berkata, orang yang ikut aku dia harus pikul salib. Kamu punya salib di dalam pelayanan. Kamu punya salib dalam keluarga. Kamu punya salib dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu. Dan Alkitab berkata, pikulah kuku. Dan belajarlah kepadaku. Yesus memikul Golgota, salib ke Golgota. Dengan kesetiaan dan keteladanan dan ketekunan. Dan ujung dari Golgota itu, dia memperoleh kemenangan. Dan jika saya dan saudara berjalan terus bersama-sama dengan Yesus, apapun masalahnya, maka kita pasti memiliki kemenangan. So apa yang kita simpulkan dari kebenaran firman Tuhan ini? Alkitab berkata, kita kenali Yesus sebagai Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Menggantikan saya dan saudara mati di kayu salib. Dan kuasa kebangkitan kita itu, Yesus itu adalah memberikan jaminan kita bahwa ada kebangkitan orang-orang mati. Dan hal yang ketiga, Alkitab berkata, kita harus mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Karena lewat penderitaan Yesus itu, lewat Golgota itu, ada kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa biar roh hikmat pengertian Allah itu yang akan menjamah setiap kami. Sehingga apa yang tidak kami mengerti biar Roh Kudus memberikan kami pengertian yang tepat sesuai dengan Tuhan mau dalam pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kembalikan kekuatan dan urapan yang baru bagi kami. Hamba berdoa ada damai sejahtera Allah dalam setiap kami. Ada kuasa kemenangan dalam kemenangan di setiap pribadi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pembingungan untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya. Serapa banyak kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Oh, terima kasih ternyata semua. Terima kasih Pak kepada Bapak Pendeta Dr. Sony Langingi. Terima kasih atas firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, kami akan membacakan kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada rumah doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Hari Jumat tanggal 22 April semua kul bergabung dengan rayon masih dalam via aplikasi Zoom pada pukul 19 dengan pembicara Bapak Pendeta Kristianto Silitonga dari divisi pengajaran yang bertemakan kul dengan paradigma yang baru. Jadi kami mengharapkan semua kita kul supaya dapat bergabung pada hari Jumat pada pukul 19 atau pukul 7. Hari Rabu ada 2 fajar. Hari Sabtu, maaf saudara ya. Hari Sabtu ada 2 fajar pada pukul 5 pagi. Dan sorenya ada Cool Kids masih dalam via Zoom. Yang berikut ibadah raya hari Minggu tanggal 24 April masih di Hotel Aston di lantai 3 ruangan Regensi. Ibadah pertama pada pukul 9 sampai dengan 10.30. Ibadah raya yang kedua pada pukul 11 sampai dengan 12.30. Demikianlah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami dilawat, kami diajar Tuhan, kami dibentuk supaya Engkau kami jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan bangkit bagi hidup kami ya Tuhan. Ada kami mengangkat persembahan Tuhan, biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perluan daerahku. Mari angkat kedua tanganmu. Lebih sungguh-sungguh katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan Tuhan yang menyertaimu, yang melindungimu, meluputkanmu dari mara bahaya sakit penyakit, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat
kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita nawan, dan merintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Mari salam kiri kanan saudara dengan jabat salam GBI. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa dalam ibadah kita minggu ke depan.